Selamat siang sahabat Pena, UKPM News kembali menyapa Anda bersama saya Lisna Gustiani yang akan melaporkan kegiatan pada hari ini. Hari ini, Minggu 11 Agustus 2024, saya sedang berada di lokasi KKN kelompok 10 yaitu di Desa Tanggulun. Dan sahabat Pena, ini saya sedang berada tepat di depan kantor Desa Tanggulun. Hari ini, di Desa Tanggulun telah berlangsung acara peluncuran resmi penerbitan 150 nomor induk berusaha atau NIB dan sosialisasi fasilitas kredit usaha rakyat atau KUR serta pemanfaatan digital marketing bagi pelaku usaha mikro di Desa Tanggulun. Acara ini dihadiri oleh Kepala Desa Tanggulun, dosen pembimbing lapangan atau DPL dari kampus, Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE Yasanggana Garut, perwakilan dari DPMPTSP, perwakilan dari Bank BJB, serta dihadiri oleh masyarakat setempat. Peluncuran 150 NIB ini bertujuan untuk mempermudah pengurusan izin usaha bagi para pelaku usaha kecil dan menengah di desa ini. Dengan adanya NIB, para pengusaha akan mendapatkan kepastian hukum dan kemudahan dalam berbisnis. Selain itu, acara ini juga dilengkapi dengan sosialisasi mengenai fasilitas KUR yang dirancang untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi usaha kecil dan mikro. Acara ini juga menghadirkan sesi khusus mengenai pemanfaatan digital marketing. Para pelaku usaha mikro diberikan wawasan dan keterampilan tentang bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan produk mereka secara efektif, menjangkau pasar yang lebih luas, serta meningkatkan penjualan. Acara ini diakhiri dengan sesi tanya-jawab dan penyerahan dokumen NIB. Penyerahan ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik bagi kemajuan bisnis di Desa Tanggulun. Nomor induk berusaha itu kan salah satu aspek legal formal untuk usaha ya. Jadi memang penting yang pertama untuk melegalkan usaha yang ada di desa ini khususnya. Kemudian juga yang kedua nanti akan bermanfaat untuk kepentingan-kepentingan lain untuk bagi para pelaku UMKM khususnya. Misalnya untuk mengakses permodalan, nah biasanya salah satu persyaratan yang harus ada ketika mengajukan bantuan permodalan baik ke bank atau ke lembaga keuangan lainnya itu salah satunya harus ada NIB. Itu saya kira penting. Nah kemudian yang ketiga kalau nanti usaha mereka maju, kemudian mereka mau mengembangkan itu menjadi lembaga perusahaan yang lebih formal ya, seperti misalnya mau menjadi perusahaan dagang, mau menjadi CP, mau menjadi PT, itu juga sebagai dasar untuk mengembangkan usahanya ke yang lebih profesional. Baik, mungkin untuk yang terakhir nih Pak, harapan Bapak terhadap warga di sini dan juga mungkin mahasiswa yang mengadakan acara ini untuk kedepannya? Ya harapan saya bagi yang pertama bagi mahasiswa ini dapat mengambil satu hikmah, yang kedua bisa menjadi ilmu ya, tambahan pengetahuan, knowledge, tambahan experience, pengalaman ya. Mereka mampu menyerap ilmu-ilmu yang ada di masyarakat. Mereka jadi mengetahui berbagai dinamika yang ada di masyarakat. Bahwa di masyarakat itu beragam, ya terutama potensi ekonomi juga beragam, kemampuan mereka juga beragam. Juga diharapkan mahasiswa mampu menganalisis potensi-potensi yang ada, apa yang bisa dikembangkan ke depan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat di Desa Tanggulun khususnya Kecamatan Kodungora. Kemudian juga nanti harapan saya para mahasiswa ini mampu membuat satu kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi yang bisa dilanjutkan ke dinas teknis terkait baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ya, sehingga nanti bisa betul-betul masyarakat di sini bisa dibantu dari aspek-aspek lain baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dengan berbagai macam program yang ada, misalnya program dari Kemendes ya, program dari Kementerian Perindustrian Perdagangan dan kementerian-kementerian lainnya, sehingga nanti menjadi satu titik fokus perhatian khususnya dalam terkait dengan mengembangkan ekonomi usaha pelaku ekonomi mikro kecil menengah dan ekonomi kreatif. Kemudian harapan saya bagi masyarakat, saya kira masyarakat yang ingin lebih tahu tentang Yasa Anggana silahkan datang ke kampus kami Jalan Otista nomor 278A Garut. Kami terbuka buat Bapak Ibu, apalagi kalau ada yang mau kuliah silahkan, nah, termasuk
untuk hal-hal lain yang misalnya bisa nanti Bapak Ibu perlukan setelah KKN ini habis, ada lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat nanti barangkali bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini ya. Misalnya nanti follow up-nya seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa, nanti kita bisa lakukan dengan program pengabdian masyarakat lainnya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan Dari mulai identifikasi ya sebelum saya ke sini dan sesudah saya melihat dari mapping dulu ya sebelumnya. Memang di Desa Tanggulun ini kebanyakan para warganya itu banyak pelaku UMKM, pelaku usaha mulai dari warungan maupun itu dari industrinya seperti ada di sini konveksi, terus para pelaku usaha burayot, kerupuk jengkol dan masih banyak yang lainnya. Saya melihat di sini memang kebanyakan warga juga belum mempunyai surat nomor induk berusaha gitu. Nah, ini sangat sangat ini sekali untuk program utama kita yaitu pembuatan NIB tentunya ya. Jadi kita melaunchingkan di hari ke-8 ini sebanyak 150 NIB. Dan saya berharap dari keseluruhan acara ini bahwa ini tuh bisa menjadi momen yang penting untuk para pelaku usaha untuk memperkuat posisi mereka ya di pasar dan memanfaatkan berbagai dukungan pemerintah tentunya serta teknologi untuk pertumbuhan bisnis mereka yang lebih baik ke depannya. Itu harapan saya. ya. Baik. Baik sahabat Pena, sekian untuk liputan hari ini. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.